Guru mengirimkan materi pembelajaran 1 hari sebelum kelas dimulai melalui grup WhatsApp kelas 8, berupa tautan video pembelajaran dari YouTube, file PowerPoint yang berisi materi, dan soal pretest yang dikerjakan oleh siswa melalui Google Document. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pesawat sederhana. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai pengungkit atau tuas. Baik, sebelum mulai pelajaran kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan NJ bisa bikin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dita, Hadir, Rizal, Hadir. Rosa, Hadir. Adit, Dina, Hadir. NJ, Hadir, Bu. hadir semua ya. Hadir. Baik, sebelum melakukan praktikum, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang sudah membaca materi PowerPoint yang Ibu kirim di WhatsApp grup kemarin? Sudah, Bu. Sekarang Ibu tanya, pernah gak kalian merasa kesulitan untuk mengangkat benda berat di rumah? Saya pernah, Ibu. Waktu disuruh pindah galon berat banget. Nah, itu gimana cara kamu angkatnya, Dit? Saya miringin dulu, terus saya gulingin pakai handuk. Nah, kreatif juga ya. Jadi, pernah nggak kalian melihat orang yang sedang mengganti ban mobil di jalan atau nggak di bengkel? Pernah, Bu. Nah, itu kira-kira kenapa kok bisa dengan menggunakan dongkrak mobilnya bisa mudah terangkat? Karena ada alat bantuan, Bu. Jadi nggak usah angkat langsung pakai tangan, soalnya berat. Nah, jadi itulah yang dinamakan prinsip pesawat sederhana anak-anak. Lebih tepatnya yaitu tuas. Nah, misal kalian disuruh untuk mengangkat batu besar tanpa menggunakan alat modern, kira-kira apa yang kalian lakukan? Pakai batang panjang atau papan buat ngungkit batunya, Bu. Nah, bagus sekali Rizal. Jadi itulah yang dinamakan prinsip tuas ya anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian bisa mengetahui dan bisa menjelaskan tentang prinsip kerja tuas atau pengungkit, dan nantinya kalian akan melakukan praktikum untuk mengetahui hubungan antara panjang lengan kuasa dengan gaya. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang materinya terlebih dahulu. Kemarin malam sudah Ibu kirimin PPT dan juga video pembelajaran yang harus kalian pelajari di grup WhatsApp. Siapa yang sudah mempelajarinya? Saya, Bu, sudah Semua, Ibu. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Bentar. Apa pesawat sederhana, Rosa? Bisa dibaca? Setiap peralatan yang memudahkan manusia melakukan usaha atau kerja, Ibu. Baik, betul sekali. Untuk jenis-jenisnya ada apa saja? NJ bisa disebutkan? Ada 4. Apa saja? Tuas, bidang miring, roda gigi, dan katrol. Betul sekali. Ada tuas, bidang miring, roda gigi, dan juga katrol. Nah, hari ini kita akan
mempelajari khusus pada bagian tuas atau pengungkit. Setelah ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok A ada Dina, Dita, dan NJ. Untuk yang kelompok B ada Rosa, Rijal, dan Adin. Bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini untuk kursi yang kurang bisa ambil dari belakang, dibawa ke depan saja. Bisa segera berkumpul dengan kelompoknya. Setelah ini Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian baca dan akan melakukan praktikum tentang tuas. Ya, kelompok A, kelompok B. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Setiap kelompok sudah mendapatkan alat dan bahannya masing-masing ya? Sudah, Ibu. Bisa dicoba melakukan praktikumnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan terkait praktikumnya atau LKPD-nya. Bu, ini bebannya digantung di posisi mana dulu? Bebannya nanti dipasang di posisi 6 dulu ya. Kemudian ke posisi yang ke-9 dan yang terakhir di posisi 12. Baik, Ibu. Ya. Bagaimana kelompok B? Apakah sudah mencoba di posisi 6? Iya Bu, gaya kuasa yang 0,4 Newton. Bagus sekali. Sekarang coba ke posisi 9 lalu ke 12 ya. Iya Bu. Kelompok A apakah sudah mencoba di posisi 6? Sudah, Ibu. Ini 0,4 Newton juga. Sekarang kami mau cobain posisi 12. Oke, bagus sekali. Jangan lupa buat semuanya dicatat ya datanya di LKPD. Iya, Ibu. Apakah ada yang kesulitan saat memakai neraca pegas? Tadi sempat goyang Bu, tapi sekarang sudah tidak. Baik, pastikan tuas tetap seimbang waktu ditarik ya. Baik, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, apakah kalian semua sudah selesai? Iya Bu. Sekarang silakan kelompok A untuk mempresentasikan hasilnya ya. Masuk ke depan ya. Untuk percobaan pertama yaitu pada beban 0,5 Newton posisi lubang ke-6 panjang lengan kuasa 6 cm memperoleh daya kuasa sebesar 0,4 Newton dan hasil perhitungan keuntungan mekanis sebesar 1,23 Perfect. Untuk percobaan kedua yaitu pada beban 0,5 Newton posisi lubang ke-9 panjang lengan kuasa 9 cm memperoleh gaya kuasa sebesar 0,28 Newton dan hasil perhitungan keuntungan mekanis sebesar 1,75 W/F. Untuk percobaan ketiga yaitu pada beban 0,5 Newton posisi lubang ke-12 panjang lengan kuasa 12 cm memperoleh gaya kuasa sebesar 0,2 Newton dan hasil perhitungan keuntungan mekanis sebesar 2,45 W/F. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kelompok B, ayo maju presentasi. Apakah hasil kalian sama seperti kelompok A? Mirip, Ibu. Karena hasilnya mirip, jadi kalian mempresentasikan hasil dan juga kesimpulannya saja ya. Baik, Ibu. Nah, di sini ada semakin panjang lengan kuasa, maka gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban semakin kecil. Hal ini karena lengan kuasa yang lebih panjang memberikan momen gaya torsi yang lebih besar, sehingga beban bisa diangkat dengan usaha yang lebih ringan. Untuk keuntungan mekanisnya adalah perbandingan antara gaya beban dan gaya kuasa. Karena dalam praktikum beban dan lengan beban tetap, maka jika lengan kuasa diperbesar, keuntungan mekanis akan bertambah. Ini berarti alat menjadi lebih menguntungkan karena kita bisa mengangkat
beban besar dengan gaya kecil. Ya, prinsip kerja tuas itu sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jungkit-jungkit, itu anak-anak duduk ujung tuas dan menekan ke bawah untuk mengangkat sisi lainnya. Terus itu ada ini gunting. Jadi titik tumpu di tengah dengan lengan kuasa yang panjang agar tangan tidak perlu banyak tenaga. Terus ada pembuka botol. Tuas digunakan untuk membuka tutup botol dengan sedikit tenaga. Terus ada linggis, digunakan untuk mengungkit benda berat dengan gaya kecil tetapi dengan kuasa panjang. Nah, semua alat itu memanfaatkan prinsip bahwa memperbesar lengan kuasa dapat mengurangi gaya yang diperlukan. Jadi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil praktikum ini adalah semakin panjang lengan kuasa, maka gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban yang tetap menjadi semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa panjang lengan kuasa berbanding terbalik dengan gaya kuasa yang diperlukan. Selain itu, keuntungan mekanis meningkat seiring bertambahnya lengan kuasa karena sistem tuas menjadi lebih efisien dalam pemindahan beban. Dengan demikian, prinsip tuas dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan pekerjaan seperti pada jungkit, gunting, linggis, dan pembuka botol. Baik, jadi kesimpulan yang kalian berikan itu sudah benar. Peningkatan keuntungan mekanis itu dipengaruhi oleh perpanjangan lengan kuasa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok B. Ini untuk ya. Sekarang Ibu bagikan lembar postesnya ya. Jadi kalian mengerjakannya secara individu untuk waktunya 10 menit. Baik, Bu. Dibaca dengan teliti, jangan lupa namanya. Terus dikerjakan sendiri-sendiri ya, gak boleh nyontek, Ros. Ya, Bu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan. Baik, setelah kalian melakukan praktikum tadi dan juga mengerjakan lembar postes, Ibu akan mengumumkan Ibu akan mengumumkan siapa kelompok mana yang terbaik dalam pembelajaran kita hari ini dan juga siapa yang nilai postesnya tadi paling tinggi. Ayo tebak, kelompok mana dan siapa yang nilai postesnya paling tinggi? Hei. Baik. Ya. Untuk kelompok terbaik hari ini yaitu kelompok A. Dan untuk siswa yang nilai postesnya tertinggi yaitu Rijal. Tepuk tangan. Baik, untuk kelompok A dan Rijal bisa maju ke depan. Maju ke depan sini ya. Baik, sudah maju ke depan semuanya. Di sini Ibu ada hadiah untuk kelompok yang terbaik dan nilai postes yang tertinggi. Masing-masing dapat satu ya. Rijal. Nih, terima kasih. Terima kasih ya. Bentar. Nah, sudah. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk yang kalian bisa kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Baik, untuk kelompok yang belum mendapatkan hadiah atau penghargaan, jangan berkecil hati. Nanti di pembelajaran selanjutnya kalian bisa kembali meningkatkan pemahaman dan juga keaktifan kalian selama proses pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita refleksikan terlebih dahulu. Nah, dari setelah pembelajaran tadi, apa yang sudah kalian pelajari?
Ada yang bisa menjawab? Tentang tuas, Bu. Ya, betul sekali. Nah, di rumah alat apa saja yang kira-kira termasuk tuas? Pembuka botol atau juga jungkit. Betul sekali. Nah, kemudian tadi kan kalian sudah berkelompok dan berdiskusi. Siapa dan apakah kalian tadi sudah aktif dalam berdiskusi kelompok? Iya Bu, kami bagi tugas. Saya yang catat, kita yang tarik tugas. Baik, bagus sekali. Kemudian dari pembelajaran tadi, selama pembelajaran dari awal hingga akhir, kira-kira apa yang sulit? Mengatur posisi tuasnya harus seimbang, Bu. Oke, baik. Dan kemudian setelah kalian mempelajari hari ini, mempelajari terkait prinsip tuas, bagaimana nanti kalian akan menerapkan pengetahuan ini di luar? Bisa pakai belakang panjang waktu bantu dorong barang yang berat, Ibu. Baik, bagus sekali Dita. Baik, luar biasa sekali pembelajaran hari ini. Ibu bangga kalian aktif dan kompak. Belajar bukan soal menghafal, tetapi bagaimana kalian paham dan menerapkannya. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran minggu berikutnya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.